Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala ba'd. Hari ini di akhir bulan Rajab, alhamdulillah kita masih berjumpa. Dan spesial edisi hari ini kami di Grand Farm Signature. Di samping saya adalah Bapak Slamet, wali santri pesantren wisata Amlam yang kebetulan juga manajer accounting di hotel yang sangat membahagiakan ini. Apa kabar Pak Slamet? Baik, alhamdulillah. Gimana awal dulu memilih tempat ini untuk mengabdi? Mengabdi secara bekerja di sini, saya selalu beranggapan bahwa bekerja itu ibadah. Ibadah buat keluarga, kemudian bagaimana kita bisa menjaga keluarga, mencukupi semua kebutuhan, dan juga otomatis dari kewajiban-kewajiban itu kita akan berpahala. Insya Allah di Amin. Ya, menarik. Jadi visi bekerja ibadah itu menarik. Tapi jangan sampai kemudian sahabat Amlam ini menjadi klise saja. Jangan bekerja karena uang, karena tidak semua orang bekerja itu mendapatkan uang. Banyak orang yang tetap di rumah, uang itu datang. Jangan bekerja juga karena jabatan, karena tidak semua orang bekerja itu hasilnya adalah jabatan. Jika jabatan dan uang yang ia raih, hari ini saya mendapat ilmu, jika uang dan jabatan ia raih, bisa jadi banyak hal ia tidak bisa raih. Banyak orang bekerja yang gajinya belum 1 bulan sudah habis. Anaknya sakit, motornya mogok, ya. Kemudian listriknya tidak stabil tiba-tiba karena kabelnya kena pohon. Kemudian dia harus beli genset dan sebagainya. Rekayasa dan surprise, tadi kita bicara surprise itu sangat menarik. Dan ini saya minta Pak Slamet, ada surprise apa ini kok tiba-tiba datang teman-teman tahajud kalau ke sini, padahal kita janji tanggal 23, dan kami menyerahkan penuh secara pribadi sebagai pembimbing sahabat Amlam, menyerahkan sepenuhnya teknis ini. Tapi surprise hari ini Allah takdirkan kita bermunajat di hotel tempat Anda mengabdi. Bagaimana perasaan atau kesan? Ya, alhamdulillah dalam hal ini kami dari manajemen bisa menerima atau istilahnya kita bisa bersama-sama beribadah di dalam tahajud call nantinya. Kesan-kesannya memang sangat dari sisi saya pribadi sendiri sangat mengejutkan. Karena dari sisi yang sebelum-sebelumnya itu saya perkirakan ini nggak mungkin bisa terlaksana. Tapi berbagai usaha komunikasi dan penjelasan yang lebih detail dari kami, akhirnya dari pihak panitia memutuskan untuk melakukan ibadah ini di sini. Dan kami sangat berterima kasih karena bisa menyediakan tempat dan melaksanakan kegiatan tersebut. Dan insya Allah ada berkah buat manajemen kami ke depannya, karena memang banyak hal yang harus kami lakukan untuk mencapai target yang harus kita raih di tahun 2023 ini, yang notabene cukup berat. Tapi insya Allah kalau kita sudah ikhtiar, istiqomah melakukan apa yang sudah kita susun, insya Allah. Saya belajar dari ada salah seorang, dia pimpinan salah satu bank di Jombang, sama bicara target. Jadi datang ke pesantren, Pak Kiai, saya minta doa agar target-target tahun ini tercapai. Target itu jika kita pikir itu akan sangat berat, karena target
ketika ada target itu sejatinya adalah Allah yang menakdirkan. Dan dalam Al-Quran juga diterangkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak ada Allah berikan beban kecuali dia bisa meminggulnya. Maka sebenarnya sama dengan seorang pebisnis, para pengusaha, teman-teman kebetulan di pengurus Sahabat Amlam ini backgroundnya banyak yang pengusaha, sehingga dia juga bicara target untuk memenuhi karyawannya. Saya tempo hari, saya senang selalu bercerita tentang yang terjadi. Jadi bukan sekedar konsep, tapi ya ini terjadi. Tempo hari saya datangi salah seorang pengusaha yang betul-betul ketika COVID itu jatuh drop. Kita terus tahajud call, terus berzikir bersama, terus melakukan perbaikan mindset ya. Karena tidak ada pilihan kecuali lari kepada Allah. Dalam Al-Quran itu dikatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa rahmah. Dalam Al-Quran itu dikatakan seburuk apapun dan bagaimanapun kondisimu, larilah kepada Allah. Min rabbikum wa rahmah, maka Allah akan turunkan kasih sayang. Maka target itu akan menjadi ringan jika pikiran kita juga ringan. Seperti air yang mengalir, semakin mengalir, semakin ke bawah dia akan semakin mengalir. Sama dengan kita menganggapnya itu, jika kita menganggap bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan di bumi ini, maka yang terjadi sesungguhnya adalah kehendak Allah. Jika Allah sudah berkehendak, maka Allah akan berikan takdir yang sebaik-baiknya. Dan tadi saya diskusi dengan antum, saya hari ini ada surprise banyak hal. Tiba-tiba saya ngisi salah satu pengajian atau salah satu ceramah di kerabat saudara atau kerabat teman saya. Tiba-tiba ternyata yang hadir adalah wali kota. Bagi saya itu adalah surprise. Tidak penting sebenarnya saya bicara di hadapan siapa. Kalau guyonannya, kalau ada pejabat itu ceramahnya nggak lama-lama, 10 menit sudah sama aja dengan 30 menit. Karena mindset masyarakat kita masih pejabat menjadi nomor 1, kemudian ulama menjadi nomor 2, dan bagi saya itu fine-fine saja. Tapi itu surprise bagi kami, karena saya tidak pernah membayangkan. Beruntung saya bawa jas misalnya, beruntung saya membayangkan kalau saya ngaji itu saya nyetir sendiri, saya bawa kitab sendiri, dan itu pernah saya lakukan. Tapi tetap bersyukur bahwa surprise hari ini adalah Allah berikan kepada kita. Kita juga nggak keder di hadapan wali kota misalnya, di hadapan gubernur, di hadapan menteri biasa saja. Justru yang menjadi konsentrasi saya adalah hari ini tahajud call ini harus sukses. Dan ini takdir Allah. Betapapun kita merencanakan di banyak tempat, dan ini menjadi kontroversi tahajud call kali ini karena di luar dari rate rata-rata yang kita pakai biasanya, dan ini menjadi pertaruhan Pak Manajer ini, Pak Selamat, harus sukses bagaimanapun caranya. Dan hari ini insya Allah saya akan mendatangkan salah satu vokalis yang sering kali mendampingi saya ketika training di beberapa kota untuk menambah bobot kajian hari ini yang kita laksanakan 2 sesi. Satu sesi di Ba'dal Isya dan satu sesi di pukul 2 sampai pukul 6 pagi. Dan menarik, saya juga ingin tahu Pak Slamet dapat surprise apa hari-hari ini, dan mudah-mudahan surprise itu membahagiakan. Nah, itu penting nih. Surprise pribadi atau surprise? Boleh pribadi, boleh manajemen. Terus terang kalau manajemen, awalnya kegiatan tahajud call itu dari tim kami itu, ini apa sih? Jadi belum pernah ada orang tahajud di hotel gitu ya. Ini aneh nih berarti. Kenapa sih tahajud itu kok di hotel? Nggak ke masjid gitu. Ya, kok kesannya kok mewah. Ya, terus terang saya belum berani menjawab apa sih yang terjadi. Kenapa harus di hotel? Kenapa harus tempatnya? Kenapa harus pindah-pindah? Kemudian saya berpikir, kebetulan Pak Yudi sempat juga info ke saya, kira-kira bisa nggak ke Dava? Kalau saya pribadi oke-oke aja,
saya welcome sekali. Akhirnya Pak Yudi kesini survei dan surprise juga buat Pak Yudi. Oh, kamarnya ternyata begini ya, terus ruangannya juga kayak gini. Oke, memang kelas kita bintang 4 plus yang notabene sangat eksklusif. Kemudian dari hal-hal yang kita bicarakan terkait dengan Tahajud Qalbi terselenggara awalnya benar-benar saya pesimis sekali, karena ketika penawaran kami masuk kok kesannya kok tinggi. Saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala waktu itu. Memang secara pribadi saya belum pernah ikut, karena memang kadang benturan dengan kegiatan administrasi hotel dan pribadi. Saya doa supaya terlaksana, dan akhirnya tiba-tiba hari apa gitu Pak Yudi sepertinya harus di sini. Ya, alhamdulillah, dan itu sebenarnya surprise banget buat saya. Dimana banyak teman-teman hotel yang juga tanya, kan saya share ke status juga, status pribadi, ini acara apa? Oh, di hotel. Ini kok malam-malam ada tahajud? Berarti malam? Iya, malam. Apa ya ini? Boleh kalau mau ikut. Saya sarankan sebentar ya, saya ingin tahu dulu. Nah, tugas saya ke depannya ketika tahajud Qalbi berlangsung, secara nggak langsung saya harus cerita ke teman-teman yang tertarik, dan apakah nanti boleh bergabung dengan sahabat awam nanti, bergabung nanti dari panitia, ataupun kalau memang tahajud Qalbi itu mereka nggak bisa ikut ke manajemen bookingnya. Itu surprise dari kami yang setidaknya sangat membahagiakan. Dan insya Allah nanti kedepannya kami akan memprepare lebih baik lagi kalau memang berlangsung kembali di sini. Kalau surprise pribadi ini yang apa ya istilahnya, dari beberapa hal yang membuat saya harus introspeksi. Mana tiba-tiba aja ketika datang, biasa di rumah tangga itu kita harus nyiapin sesuatu hal yang di luar nalar saya sebenarnya. Ketika datang dikabari istri kebetulan ada usaha kecil-kecilan. Begitu datang dikabarin, ya aku dapat pesan yang ini. Akhirnya alhamdulillah ini besar sekali. Nah, dari situ besarnya saya harus tangkap, dalam arti nggak menerima besarnya aja. Dari situ planningnya harus jalan, planningnya sih. Dan yang pertama, kedua, ketiga itu apa aja kita harus diskusi. Nah, diskusi itu akhirnya mendapat rumusan yang insya Allah untuk planning project yang ya dianggap kita lihat kami itu besar, bisa kerja. Jadi mahal murah itu tergantung. Jadi misalnya kalau kita melihat tahajud call gitu ya, kemudian berbayar, orang mau datang. Yang menarik minggu ini saya keliling ke teman-teman itu, banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Misalnya dia Senin tidak ada uang, tahajud call hari Sabtu, itu dia hampir menyerah. Tapi kita bilang, bisnismu lancar kamu datang, bisnismu nggak lancar kamu nggak datang. Berarti kamu datang ketika bisnismu lancar. Padahal Allah itu berfirman, kamu kalau mendekati Allah, fisarra iwad darwa, dalam keadaan sulit maupun senang. Justru yang sulit ini, yang sulit. Maka niat itu dirubah. Hari Kamis, Jumat itu ada uang. Dan masuk. Bahkan semalam saya bertemu salah satu pengusaha, dia dapat orderan 3.000 pieces apa Kalimantan. Ini menakjubkan. Saya membayangkan bahwa orang-orang yang datang tahajud call ini adalah pasukan langit. Kami dulu merencanakan kita harus berusaha 1 bulan sekali bertemu di suatu tempat untuk merayakan keberduaan kita dengan Allah.
Allah yang berfirman bahwa wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan janjikan orang-orang yang lazim, mulazamah, yang istiqomah qiyamul lail walaupun 1 bulan sekali. Maqaman mahmuda adalah tempat yang mulia, kedudukan yang mulia. Maka kita, yang kedua, visi kita ingin bahwa mati kita ke depan adalah mati yang the road to tahajud, jalan menuju tahajud. Maka 1 bulan sekali. Bayangkan kita bekerja berapa puluh hari dalam 1 bulan, menyempatkan 1 hari dalam 1 bulan untuk bertemu, agar ketika kita diambil oleh Allah kapan saja itu, maka kita diambil oleh Allah, wafat kita, nafas kita terakhir dalam posisi menuju qiyamul lail saat. Dan ini dambaan bagi seorang mukmin harusnya. Maka dari itu, kenapa tadi di hotel dan sebagainya? Karena kita ingin mengamankan teknis semuanya. Kita ingin ayah-ayah mengajak istrinya, mengajak mertuanya, mengajak anaknya. Setelah selesai tahajud call, anak-anaknya, cucu-cucunya bisa berenang di kolam renang. Kita juga tidak ingin kehujanan ibadah kita. Kita juga ingin bahwa ini berjalan lancar. Panitia tidak lagi mikir catering, tidak mikir-mikir makan. Dan pengalaman-pengalaman kami setiap hari, kami berawal dari di pondok dulu. Di atas gunung, kita sholatnya itu miring begini karena kakinya miring. Kalau sujud juga miring, kalau duduk juga miring. Bayangkan, kehujanan iya, keanginan iya, pagi-pagi banyak yang masuk angin. Pondok, tim dapur rempong, wah nyiapin makanan, kopi, macam-macam. Sehingga itu menjadi evaluasi. Kita pindah ke villa, kita pindah ke hotel, kita coba berkali-kali. Yang pada satu kesimpulan bahwa memang acara ini kalau lebih bisa kita nikmati, kita di hotel, kita patungan, kita biayai diri kita sendiri untuk datang kepada Allah SWT. Maka dari itu saya ucapkan selamat kepada panjenengan. Allah berikan kemuliaan hari ini. Saya yakin akan ada surprise tambahan, karena yang datang insya Allah pasukan-pasukan langit. Mereka biayai diri mereka sendiri, mereka patungan, mereka dengan penuh gembira dan ikhlas untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala, menjemput maqam mahmuda, menjemput kemuliaan makom yang terpuji. Terima kasih Pak Slamet atas, mudah-mudahan acara hari ini berhasil, sukses. Saya yakin, we believe with your team. Kita yakin dengan dan percaya dengan tim Anda di sini. Mudah-mudahan semua peserta tahajud nyaman, semuanya mendapatkan ketenangan di ibadah malam hari ini, sesi 1 dan sesi 2 nanti malam. Sahabat Amlan yang saya muliakan, terima kasih. Mudah-mudahan obrolan kita memberikan kita ilmu dan hikmah di sanubari kita. Aku ma tasma'un wa astaghfirullah min qaulin bil amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.